Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Ya, suara saya jelas ya? Sudah jelas, Pak. Baik. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak Rio Erisman, Armen, serta Ikhwan dan Ahmad, beserta kajian Lemons pada hari ini. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga kita dapat dipertemukan dalam kajian Lemons Learn More About Sharia Economics yang diselenggarakan oleh SAF PKN STAN. Tak lupa pula, sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir nanti. Amin. Pada kesempatan kajian Lemons sore hari ini akan mengangkat tema kebijakan UMR di Indonesia. Sudahkah sesuai dengan perspektif Islam yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Rio Erisman Armen, LC.MA, PhD. Dengan adanya kajian pada sore ini, diharapkan nantinya akan menambah wawasan serta pemahaman rekan-rekan, serta menjawab rasa penasaran dari rekan-rekan mengenai tema yang akan kita bahas kali ini. Tapi sebelumnya akan saya sampaikan mengenai teknis selama pelaksanaan acara berlangsung. Yang pertama, peserta dapat bergabung dengan kajian Lemons melalui Zoom Meeting maupun melalui YouTube SAF PKN STAN. Peserta diharapkan menggunakan format nama yang telah ditentukan, yaitu asal instansi underscore nama lengkap. Kemudian yang ketiga, peserta diharapkan untuk bisa mengaktifkan kamera selama kajian berlangsung. Kemudian, pada sesi tanya jawab, peserta dapat bertanya dengan menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom Meeting maupun dapat bertanya secara langsung dengan raise hand dan mengaktifkan mic setelah diperbolehkan oleh panitia. Serta juga kemudian yang terakhir, peserta juga dapat bertanya pada kolom komentar YouTube. Untuk link presensi akan diberikan pada akhir acara. Memasuki pada acara yang pertama, akan dibawakan pembacaan tilawah oleh Akhi Alfian Bagas Ferdiansyah. Pada Akhi Alfian Bagas Ferdiansyah, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada Saudara Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek suaranya jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terjelas. Izin membawakan surat Al-Baqarah ayat 152 sampai 157. Boleh menyimak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruni wa la ta'furun. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Innallaha as-sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والناس من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه
راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Alfian Bagas Ferdiansyah atas tilawatil Quran yang telah dilantunkan. Memasuki ke acara yang kedua, yaitu sambutan oleh Ketua SAF PKN STAN. Kepada Akh Raihan Tia Ulhaq, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada Akh Rafli ya, yang memberikan kesempatan. Sebelumnya suara saya sudah terdengar dengan jelas belum ya? Sudah, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang mana tak henti-hentinya memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam suatu forum dengan tujuan untuk menimba ilmu. Dan tak lupa pula salawat berkaitan salam kita sampaikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang seperti saat sekarang ini. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk berhadir pada sore hari ini di forum kita ini untuk sekedar menimba ilmu ya teman-teman semuanya. Dan jangan lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Rio Erisman, yang mana beliau telah meluangkan waktunya nih untuk membantu kita dalam menjadi pemateri pada sore hari ini. Seperti yang kita ketahui bahwa beberapa saat lalu ada berita, ada suatu hal yang sepertinya menarik, yaitu terkait dengan UMR, yang mana ini sudah menjadi perbincangan baik di kalangan atas maupun di kalangan bawah. Nah, untuk mengetahui hal itu, maka saat ini kami memfasilitasi teman-teman semuanya agar kita diskusi santai mungkin gitu terkait dengan hal ini gitu. Jadi untuk itu maka alhamdulillah kami mengundang Pak Rio Erisman agar menjadi pemateri kita pada sore hari ini gitu. Nah, untuk teman-teman yang lain saya harap dengan adanya kegiatan ini bisa membantu teman-teman lebih memahami terkait dengan hal-hal yang akan kita bahas nantinya. Seperti itu. Baik, mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 3:30 juga, saya akhiri terlebih dahulu. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembalikan kepada akhirat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Akh Raihan atas sambutan yang telah disampaikan. Memasuki ke acara berikutnya, yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita, Bapak Rio Erisman Arman, LC.MA PhD, yaitu beliau merupakan ketua program studi dari Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (SEPI). Beliau merupakan lulusan dari International Islamic University Malaysia, Institute of Arab Research and Studies, serta Al-Azhar University Kairo, Mesir. Pada Bapak Rio, saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Mas Rafli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nastahdihi wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah ma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ini kesempatan yang kedua kali buat saya bertemu dengan teman-teman dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara ya. Kalau saya tidak salah singkatan dari STAN. Di mana Mas dan Mbak semua ini adalah nanti akan bertugas sebagai aparatur sipil negara ya di Kementerian Keuangan, yang diantara tugasnya adalah mengelola keuangan negara, menentukan APBN, dan hal lainnya yang tentu saya pikir adalah amanah dan tugas yang sangat mulia. Bagaimana kemudian perjalanan negara kita ini ibaratnya jantungnya ada di tangan Mas dan Mbak semua ini nanti ke depannya, gitu ya. Karena ibarat organ tubuh ya, Kementerian Keuangan, keuangan negara, keuangan publik ya, tentu itu yang menjadi energi bagi program pemerintah, bagaimana kemudian pemerintah menjalankan tugas dan amanahnya ya kalau tidak ditopang dengan keuangan yang kuat, di mana nanti tentu pembicaraannya atau diantara tugasnya adalah bagaimana pendapatan negara, kemudian bagaimana mengalokasikan belanja negara. Kurang lebih seperti itu, sesingkat yang saya pahami gitu ya. Nah, pada kesempatan yang kedua ini saya diamanahkan untuk ibaratnya sharing. Kita sharing diskusi terkait bagaimana sih sebenarnya Islam memandang penetapan UMR gitu ya. Kalau terma yang dipakai masih upah minimum regional. Itu kalau saya tidak salah masih istilah yang lama ya. Kalau sekarang itu sudah menggunakan UMP dan UMK. Upah minimum provinsi, kemudian juga upah minimum kota madya atau kabupaten gitu. Sesuai dengan regulasi yang baru. Kalau dahulu berdasarkan masukan dari daerah, UMR itu ditetapkan oleh kalau saya tidak salah ya oleh Menteri Tenaga Kerja atau oleh pemerintah gitu ya. Kalau sekarang kalau untuk UMP provinsi ditetapkan oleh gubernur atau pemerintahan provinsi, dan untuk kabupaten kota tentu ditetapkan juga oleh pemerintah kabupaten dan kota. Dengan mempertimbangkan ya kondisi, keadaan, kebutuhan, berbagai macam elemen lain yang tentu menjadi masukan bagi pemerintah setempat, baik itu di tingkat provinsi ataupun di tingkat kabupaten atau kota dalam menetapkan gitu ya upah minimum di daerah tersebut atau di provinsi tersebut. Baik, saya mungkin tidak banyak ke arah bagaimana penetapannya gitu ya, karena ini ranahnya lebih banyak ya, ada politiknya juga di sana, ada perspektif ekonominya ya, ada perspektif ketenaga kerjaan dan lain sebagainya gitu. Nah, dalam konteks ini mungkin sesuai dengan kapasitas saya, kira-kira apakah di dalam Islam mengenal juga istilah UMR, dan apa saja kemudian yang menjadi panduan ya atau prinsip yang digariskan di dalam Islam berkenaan dengan pemberian upah pekerja gitu ya. Kalau dari istilah, ya kalau kita berbicara istilah fikih gitu ya, fikih adalah bahagian dari syariah ya. Kalau fikih itu secara bahasa kita pahami sebagai al-fahmu, al-fikhu al-fahmu. Fikih itu paham, faqih itu seorang yang paham. Kalau secara definisinya disebut ya al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah ya. Ilmu atau paham tentang hukum-hukum syariat al-muqtasabah ya, yang didapatkan ya, yang digali min adillatiha
at-tafsiliyah, dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, bagaimana kemudian upah gitu ya dalam konteks fikih ini? Ya, kalau fikih berbicara tentang hukum, berbicara tentang kaidah-kaidah yang bersumberkan dari dalil-dalil syariat, dari Al-Quran, dari hadis, ya, dari ijma, dari qiyas, dan sumber-sumber hukum lainnya yang diakui dan yang dianggap oleh para ulama terdahulu kita, ya, ada beberapa istilah gitu ya berkenaan dengan upah ini yang dipakai dalam yang ditemukan dalam berbagai literatur kita. Ada menyebutnya rotib. Ya, rotib itu istilah kontemporer di Mesir, jadi semacam terma yang dipakai ya untuk konteks kekinian. Ya, gaji itu disebut rotib. Pluralnya adalah rawatib gitu. Kemudian di dalam literatur fikih juga dikenal dengan istilah rizkun, ya, rizki. Itu merujuk juga kepada pendapatan seseorang yang didapatkan secara reguler atau secara periodik gitu ya. Dalam kitabnya Hasyiah gitu ya, Ibnu Abidin menyatakan ya kata ar-rizku ladal fuqaha ya, menurut beberapa ulama fikih itu menunjukkan pada mayu'tihi al-hakim li ra'iyah min amwali ya min amwalin nadhira qiyamihim bi amalin muayyanin. Ya. Saya tidak menyebutkan terjemahannya di sini, saya jelaskan saja ya. Jadi kalimat rizq itu atau rizkun gitu ya digunakan oleh para ulama fikih terdahulu merujuk kepada apa yang diberikan oleh hakim. Ya. Hakim itu orang yang memerintah. Nah, kalau pada zaman awal-awal Islam ya tentu ruang lingkup pemerintahan itu kecil gitu ya. Dengan populasi juga kecil. Sehingga kemudian baik itu amir ya, kita kenal dalam istilah peradaban Islam itu ya gubernur istilahnya ya. Nah, kalau yang tertinggi khalifah ya. Khalifah itu al-hakim juga, al-amir atau gubernur itu al-hakim juga, orang yang memerintah ya sesuai dengan skop wilayah yang diperintahnya. Nah, rizki itu atau rizkun itu diberikan oleh orang yang memerintah ya, oleh hakim ini kepada rakyatnya gitu ya. Itu sebagai imbalan atas apa yang mereka tugaskan gitu ya, apa yang mereka lakukan atas tugas yang diberikan oleh al-hakim. Jadi kurang lebih ya, gaji dulu istilahnya adalah rizkun gitu ya. Ada beberapa istilah. Jadi setelah ratib ya, kalau konteks kekinian kalau di daerah Mesir misalnya mereka menggunakan istilah ratib, ar-ratib asy-syahri gitu ya, gaji bulanan. Selain rizkun ada juga atha. Ya. Ini juga di dalam Hasyiah Ibnu Abidin disebutkan gitu ya. Atha itu adalah ar-rizku yuqal lil atha al-jari dinian gitu ya. Pemberian ya yang dia berjalan secara reguler baik atas pekerjaan yang berkenaan dengan agama, tugas-tugas agama, imam gitu ya, sebagai mufti atau duniawian ya, atau tugas-tugas yang sifatnya lebih dominan aspek duniawinya. Nah, itu disebut juga dengan istilah atha. Dan yang terakhir adalah ajrun. Ya, ajrun itu upah gitu ya. Kalau dalam kitabnya Al-Hawi Al-Kabir, Imam Mawardi menyebutkan ya kalau di sini innama ya'khudul qadhi ridqahu min baitil mal gitu ya. Imam Mawardi menyebut gaji yang dia dapatkan juga dengan istilah rezeki ya. Seorang hakim al-qadhi gitu ya. Al-qadhi itu hakim ya, pengadilan. Dia mendapatkan gajinya, rezekinya gitu ya, min baitil mal. Ya, dari baitul mal, dari bendahara negara. Ya, barangkali Mas sama Mbak nanti ya konteksnya dalam mengatur gaji PNS gitu ya, itu kan ada alokasinya di APBN ya. Ya kurang lebih
Ya, tentu skalanya sangat besar Indonesia, ya nasional. Nah, kalau di sini dijelaskan oleh Imam Mawardi, ya rizki atau gaji itu didapatkan dari Baitul Mal linqita'ihi ilal hukmi, ya karena dia memfokuskan dirinya bekerja untuk menetapkan hukum. Nah, baik. Di halaman berikutnya, ya atau tadi sudah saya sebutkan ya, ada dalam kitab Rawdah Talibin, kemudian juga ada dalam kitab Hasyiah Ibnu Abidin, Ajar juga dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir dan Al-Ahkam As-Sultaniyah karangan Imam Mawardi. Berikutnya, next slide. Nah, dengan demikian Islam mengenal sistem penggajian para pekerja, terutama untuk pegawai pemerintahan di awal-awal penyebaran Islam setelah fase dakwah Islam di Mekah dan Madinah gitu ya. Dan banyak dalil yang menguatkan tentang ujroh, tentang legalitas, tentang pengakuan Islam terhadap gaji gitu ya, sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Kalau di sini mengutip firman Allah dalam surat Al-Qasas gitu, ayat 26 sampai 28 gitu ya. Ini cerita tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Syuaib alaihissalam berkenaan dengan beliau diangkat menjadi menantu oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Gitu ya. Qala inni uridu an unkihaka ihda banatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Fa'in atmamta asyaran famin endik ya wa ma uridu an asyqa alaika satajiduni insyaallah minas salihin. Dan di ayat yang ke-28 qala dzalika Nabi Musa berkata baini wa bainak ayyumal ajalaini qadaitu fala udwana alayya wallahu alama naqulu wakil. Nah, spirit yang ada dari 3 ayat ini bisa kita lihat di slide berikutnya terjemahannya. Ya. Salah seorang dari kedua wanita itu, putri Nabi Syuaib alaihissalam berkata, "Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita. Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ini adalah orang yang kuat, lagi orang yang dapat dipercaya, ya, al-qawi, al-amin." Kemudian Nabi Syuaib berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun." Gitu ya. Jadi itu menjadi upah buat dia, dan upah itu dijadikan mahar pernikahannya dengan salah seorang putri dari Nabi Syuaib. Dan jika kamu cukupkan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu. Maka aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. Terakhir Nabi Musa berkata, ya, itulah perjanjian antara aku dan kamu, maka mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu, ya 8 tahun tadi minimal yang disampaikan oleh Nabi Syuaib gitu ya, atau 10 tahun tambahan, tapi sifatnya sunnah gitu ya. Itu aku sempurnakan, kata Nabi Musa alaihissalam, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi, dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan. Nah, ini salah satu bentuk bagaimana pengakuan syariat kita tentang memberi upah gitu ya atas jasa orang yang bekerja kepada seseorang. Berikutnya ya, kita berbicara tentang bagaimana intervensi pemerintah atau negara dalam menentukan upah gitu ya. Tapi sebelum langsung kepada upah, ya dalam beberapa kajian itu dalam ekonomi itu mengenai intervensi penetapan harga di pasar oleh pemerintah. Itu boleh tidak gitu ya di dalam pandangan agama kita. Ya. Dari beberapa literatur yang saya baca, ya, hukum asal
tas'ir. Jadi istilahnya itu tas'ir, menetapkan harga pasar gitu ya oleh pemerintah itu tidak diperbolehkan. Nah, jadi harus membiarkan ditentukan oleh hukum pasar. Nah, kalau dari sudut pandang ekonomi ya ditentukan oleh supply and demand gitu ya. Produksi dan juga sejauh mana permintaan atas produksi tersebut, barang dan jasa gitu ya. Itulah kemudian yang menjadi faktor menentukan harga di pasaran. Dan ini dalilnya hadis Rasulullah SAW ma'rawahu Tirmizi an Anas qala syi'aru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Jadi pernah harga itu naik pada zaman Rasulullah SAW. Sehingga sahabat, masyarakat pada waktu itu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sa'ir lana, tentukan, tetapkan gitu ya, batasi harga supaya tidak naik gitu ya. Atau bataskan harga, tetapkan batas harga gitu ya. Rasulullah SAW tidak mau. Ya, qala innallaha huwal musa'ir. Allah yang menentukan harga. Allah yang al-qabid, Allah yang menahan rizki seseorang. Allah juga al-basit, Allah juga yang memberikan rizki gitu ya. Ar-Razzaq, Allah itu adalah pemberi rizki, maha pemberi rizki. Wa inni la arju an alqa rabbi, ya, saya sangat berharap bertemu dengan Tuhan saya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa ahadum minkum yatlubuni bimazlimatin gitu ya. Dan tidak ada seorang pun di antara kalian yang menuntut saya kelak di hadapan Allah dengan suatu tuntutan karena merasa dizalimi. Ya, baik berkenaan dengan darahnya, jiwanya, nyawanya, vidamin gitu ya, walaman, atau yang berkenaan dengan harta, yang berkenaan dengan kekayaan, yang berkenaan dengan ekonomi. Jadi hukum asalnya itu tidak diperbolehkan. Akan tetapi berikutnya, ya, para ulama dari hadis yang sama mengambil istinbat mafhum mukhalafah gitu ya. Jadi pemahaman yang yang berbeda dari zahir hadis ini, zahirnya melarang, tapi ada petunjuk-petunjuk dari hadis ini yang membolehkan kemudian mengambil hal yang berbeda ya, berdasarkan petunjuk yang ada. Ya. Kalau di sini dijelaskan ila annahu yajuzu lil hakim fil ba'dil ahyan ya, diperbolehkan bagi orang yang memerintah, hakim, pemerintah pada situasi tertentu, pada keadaan tertentu, pada zaman tertentu, tadakhul gitu, untuk intervensi menentukan harga, gitu ya, menentukan harga. Nah inilah kemudian dikiaskan ya, kalau ini tentang harga di pasar gitu ya. Nah bagaimana tentang ujroh, tentang upah gitu ya. Coba kita lanjut ke slide berikutnya. Ya. Ya, berdasarkan perkataan Nabi Rasulullah SAW, innahuwal musa'ir, yaitu pada saat normal. Tidak perlu campur tangan manusia, sehingga nilainya ditentukan oleh hukum pasar gitu ya. Apa tandanya di situ? Ya, innallaha huwal musa'ir. Hanya Allah yang menentukan harga, artinya dalam situasi normal, ya tidak ada sesuatu yang perlu kemudian kebijakan dari yang memerintah gitu ya. Berjalan normal seperti adanya, ya sudah, hukum alam saja yang menentukan harganya. Allah saja yang menentukan harganya gitu. Nah, apabila situasi tidak normal, nah di situ para ulama kemudian mengambil petunjuk gitu ya. Pada situasi yang tidak normal, tidak tabi'i, tidak stabil gitu ya, karena peluang manipulasi dari orang-orang yang berkepentingan di pasar ya, dan juga berbagai praktik kecurangan, campur tangan pemerintah dibolehkan. Kata para ulama, tidak hanya pada tataran dibolehkan, bahkan hukumnya bisa wajib gitu ya bagi pemerintah untuk campur tangan jika absennya pemerintah dalam menetapkan harga itu menyebabkan kemudaratan bagi publik. Ya, misalnya pada tataran orang bermain monopoli
barang atau barang yang dibutuhkan oleh masyarakat kan gitu. Pemerintah dengan segala kapasitas yang dia miliki, menyelidiki informasi dan segala macamnya, ya, ya harus kemudian melaksanakan amanahnya, melindungi kepentingan orang banyak secara umum, gitu ya. Kebutuhan masyarakat secara umum harus dijamin. Nah, di sini dijelaskan berikutnya, intervensi yang dimaksudkan adalah untuk tathbit, ya, untuk menstabilisasikan harga dan menghindari tala'ub, ya, menghindari bermain dengan memainkan harga pasar, gitu ya. Maka dalam hal ini ya tidak hanya di dalil hadis Rasulullah SAW tadi di atas, gitu ya. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, intervensi, gitu ya, salah seorang sahabat mencoba memainkan harga di pasar, ya, yaitu Umar Al-Faruq. Beliau bertemu dengan sahabat bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Beliau menjual zabib. Zabib itu anggur yang sudah dikeringkan. Dia jual dengan harga sangat murah di bawah pasar. Khalifah Umar mengatakan, kamu naikkan harga kamu atau kamu keluar dari pasar. Kamu pulang ke rumah. Dengan tegas kemudian Umar bin Khattab memerintahkan, gitu ya, Hatib bin Abi Balta'ah. Baik, slide berikutnya. Nah, dari konteks tadi menetapkan harga barang, gitu ya, bagaimana dengan upah, ya, upah pekerja? Nah, para ulama kemudian mengkiaskan, ya, bolehnya pemerintah intervensi menentukan harga barang, ya, kalau indikasi kemungkinan bermain dengan harga pasar, orang melakukan praktek kecurangan. Nah, demikian juga, gitu ya, untuk menentukan upah ini banyak kepentingan di situ. Satu sisi kepentingan orang pemberi kerja atau perusahaan atau pengusahanya, gitu ya. Di sisi yang lain ada tenaga kerjanya. Kalau tidak adil dalam menyikapi kepentingan kedua belah pihak ini, bisa jadi hanya berpihak kepada pengusaha, tidak memperhatikan kepentingan para pekerja, gitu ya. Jadi banyak hal kemudian yang merugikan pekerja. Atau sebaliknya, ya, tidak melihat kemampuan, ya, kapasitas perusahaan atau pemilik pekerjaan, ya, hanya berpihak kepada pekerja, ya juga akan merugikan, menzalimi orang yang memberikan pekerjaan, gitu, atau perusahaan dalam hal ini. Maka dalam konteks ini para ulama menyimpulkan boleh hukumnya negara atau pemerintah campur tangan atau intervensi dalam menentukan standar upah seperti halnya standar harga secara umum, di mana ilatnya, gitu ya, alasan boleh mengkiaskan itu adalah menghindari al-jur wa ta'addi, menghindari kezaliman, menghindari hanya hukum pasar yang bermain, ya, kemudian siapa yang memiliki peluang untuk mempengaruhi hal itu lebih banyak, ya tentu akan merugikan orang yang tidak memiliki peluang seperti itu. Siapa yang memiliki dana lebih kuat, dia akan mempengaruhi kebijakan atau kesepakatan, dan yang dirugikan adalah pihak yang lemah. Nah, dijelaskan di sini aqulu annahu la farqa baina tasghiri sila'i wa tasghiril ujrah, gitu ya. Para ulama menjelaskan, ya, saya tidak membedakan dalam konteks menetapkan harga barang, gitu ya, juga dalam konteks menetapkan upah, dan ilatnya adalah man'ul jur wa ta'addi, menghalangi adanya peluang saling merugikan, gitu ya, pihak-pihak yang berkepentingan terkait hal ini. Kemudian waraf uzulmi al-waqi' anin nas, ya, menghilangkan kezaliman yang bisa menimpa masyarakat, gitu ya. Alladzi ja'a natijatu raf'i qimati sila' allati yahtajunaha. Ya, contohnya misalnya kalau berkenaan dengan barang, kalau tidak diatur oleh pemerintah standar barang-barang tertentu, gitu, harganya, dan itu dibutuhkan, ya,
Ya sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap hal itu. Kan ada yang masuk dalam kategori pokok ya, atau primer gitu. Kalau tidak dibuat standar harganya, pedagang menaikkan harga semena-mena, yang rugi adalah masyarakat ya, terpaksa membeli dengan harga yang sangat mahal. Demikian juga dalam konteks menetapkan upah gitu ya. Pemberi pekerjaan dia memiliki pengaruh yang kuat, orang lagi butuh kerja dalam posisi yang lemah, ya karena tidak ada pekerjaan yang lain, meskipun dengan gaji yang rendah atau upah yang rendah terpaksa diambil, dan itu tentu merugikan mereka juga. Dalam konteks ini, itu bukan hanya persoalan kedua belah pihak antara sohibul amal dengan al-amil gitu ya, antara orang yang memiliki pekerjaan itu, ya, antara pengusaha itu dengan orang yang bekerja, tapi sudah masuk kewajiban pemerintah dalam hal ini untuk harus intervensi menetapkan hukum yang seadil-adilnya antara kedua belah pihak ini. Baik, slide berikutnya. Ya. Ya, para ulama fikih membolehkan seorang al-hakim atau orang yang merintah untuk menetapkan standar upah. Tidak hanya standar minimum, termasuk juga standar maksimum gitu ya. Jika itu diperlukan. Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Hakim ya, dalam kitabnya At-Turuq Al-Hukmiyah menyatakan al-hakim atau pemerintah dapat mewajibkan, ya ini menganalogikan dengan hal yang lain ya. Ibnu Qayyim menyatakan pemerintah boleh saja mewajibkan orang untuk bertani, orang untuk melakoni profesi atau tekstil gitu ya, menenun gitu ya, untuk pada zaman yang dahulu ya, atau orang untuk mau bekerja membangun rumah gitu ya. Jika ada indikasi orang tidak mau mengerjakan hal itu dan menciptakan keadaan yang tidak stabil di tengah masyarakat ya. Kalau tidak ada yang mau bertani, dari mana makanan pokok didapatkan? Tidak ada orang mau menenun ya pada zaman itu ya, membuat kain, dari mana kemudian aurat dapat ditutup? Pakai apa menutupnya gitu ya? Kalau tidak ada orang yang mau bekerja sebagai kuli bangunan gitu ya, atau kontraktor lah bahasa lebih halusnya, dari mana orang mampu mendirikan rumah untuk dia tempat berlindung? Nah, kalau hal ini sudah tidak ada, maka wajib hukumnya bagi pemerintah mewajibkan gitu ya, mewajibkan, kalau dalam bahasanya di sini itu kaum yang dikenal dia sebagai kaum petani, yang dikenal sebagai kaum penenun misalnya, mereka wajib menjalani profesinya itu dan mereka dibayar upah atas pekerjaannya itu yang sesuai gitu ya. Jangan mentang-mentang tidak mau orang mau mengerjakan pekerjaan pertanian, hasil pertaniannya dijual semahal-mahalnya. Itu tidak diperbolehkan. Maka intervensi al-hakim dalam hal ini diperlukan. Slide berikutnya. Ya. Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa menyatakan ya, pekerjaan-pekerjaan yang sejatinya adalah fardu kifayah di awal gitu ya, itu menjadi fardu ain jika tidak ada orang yang melakukan. Ya. Jika orang lain butuh pada pertanian dari suatu kaum atau hasil tenun mereka atau pekerjaan bangunan mereka dan mereka tidak mau melakukan hal itu bisa hukumnya menjadi fardu ain buat mereka dan diwajibkan oleh ulul amr gitu ya, diwajibkan oleh pemerintah. Jadi waliul amr bisa mewajibkan hal itu kepada kaum tersebut dan jika mereka menolaknya, seandainya mereka menolaknya gitu ya, dan setelah diwajibkan mereka melakoni hal itu, mereka dibayar sesuai dengan upah yang sebanding dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Baik, slide berikutnya. Nah, ini tentang beberapa etika ya dalam kerja gitu ya. Yang berkenaan dengan pekerjaan itu ada pekerjaan, ada pekerja, ada pemberi kerja, ada jenis pekerjaan gitu ya. Berikutnya. Ya. Ya, etika berkenaan dengan pekerjaan pertama kalau di dalam fikih ya
haruslah pekerjaan yang legal gitu ya. Legal itu dalam konteks juga ada kesepakatan gitu. Ada kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun ya. Jadi pekerjaan itu pekerjaan yang masyru', yang legal, ya, bukan pekerjaan yang tidak legal. Karena apa yang dihasilkan dari pekerjaan yang tidak dibolehkan dalam agama kita ya tentu menghasilkan income yang tidak thayyib gitu ya. Income yang tidak halal. Dan itu dilarang. Kemudian ada kontrak kerja ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud ya wahai orang-orang yang beriman penuhilah kontrak-kontrak yang kalian sepakati. Kemudian ya etika berkenaan dengan pekerjaan itu sesuai dengan kapasitas dan skillnya gitu ya. Ij'alni ala khuzainil ardi inni hafidun alim ya. Ini yang disampaikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam kepada Raja Mesir ya. Ya sesuai dengan kapasitas beliau untuk menjadi bendahara, kemampuannya dan skill yang beliau miliki. Ya beliau berani meminta untuk diberikan amanah untuk hal itu. Kemudian beban kerja ya mestilah sesuai dengan kemampuan. Inna ikhwanakum khawalakum ja'alahumullahu tahta aydikum ya. Faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul wa yulbishu mimma yalbas gitu ya. Nah, ini etika pemberi kerja. Ya. Saudara-saudara kalian ini ya kalau kalian jadikan mereka bekerja di bawah kalian ya, maka berilah makan mereka sesuai dengan apa yang kamu makan. Berilah mereka pakaian sesuai apa yang kamu pakai gitu ya. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum ya. Jangan kalian membebaninya di luar kemampuan mereka ya. Fa in khalaftumuhum ma yaghlibuhum fa'inuhum ya. Kalau mereka melakukan sesuatu yang di luar batas tenaganya, bantulah. Ya, itu etika dalam bekerja. Dan prinsip-prinsip ini juga kalau diterjemahkan di dalam konteks pemberian upah gitu ya, ya semuanya sudah harus dihitung itemnya. Kira-kira dengan bekerja full time seperti ini, dengan gaji seperti ini, segala kebutuhan yang dia perlukan, baik itu makanan, pakaian, apakah sudah dipenuhi gitu ya, dengan standar harga yang ada di daerah tersebut. Itu kan salah satu pertimbangan ya, kenapa kemudian UMP dan UMK itu berbeda di masing-masing provinsi dan juga kabupaten atau kota. Kemudian tunaikan kewajiban sebelum meminta hak gitu ya. Ini salah satu etika juga dalam bekerja. Ya, tunaikan kewajiban dulu baru kemudian meminta hak kita. Berikutnya slide berikutnya. Nah, ini etika berkenaan dengan seorang pekerja ya. Ya kalau bisa menjaga kekuatan fisik ya, dan juga semangat bekerja ya abatistajirhu inna khairu man istajartal qawiyul amin ya dalam surah Al-Qasas tadi. Ya kerja dengan sungguh-sungguh gitu ya. Yang disukai itu ya secara fisik dia kuat dan juga bisa dipercaya. Kemudian amanah, adil amanata ila manik taman naka wala takhun man khanaka gitu ya. Dalam hadisnya, laksanakanlah amanah ya jika kalian dipercayai oleh seseorang. Kemudian tuntas, bekerja tuntas dan maksimal. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinah. Ya Allah itu dalam hadis ini ya, Allah itu menyukai jika kalian melakukan sesuatu, kalian itqan dalam melakukan hal itu. Kerja tulus dan ikhlas ya. Mamin muslimin yaghrisu qarsan ya. Au yazra'u zar'an falyakul minhu tayrun au insanun au bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah. Ya, kerja tulus ikhlas ya. Kalau dari pekerjaan itu bermanfaat buat orang lain, itu kemudian menjadi sedekah buat seseorang meskipun dia sudah dibayar atas pekerjaannya itu gitu ya. Kalau dalam hadis ini jelaskan seorang muslim yang bercocok tanam
ya, atau yang bertani, ya, dari dia bercocok tanam dan bertani itu dimakan oleh toirun, oleh burung, dimakan oleh manusia, insanun, dimakan oleh hewan yang lain, itu menjadi sedekah buat dia. Jadi misalnya apapun profesi yang kita kerjakan, ketika ada keikhlasan di situ bermanfaat buat orang lain, itu juga bernilai ibadah buat diri kita. Kemudian disiplin, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, ya, penuhilah janjimu sesuai dengan apa yang sudah kalian sepakati. Dan meskipun bekerja dengan maksimal, tidak melalai dengan kewajiban agama. Faqimus sholata wa atuz zakata wa atasimu billahi huwa maulakum, ya. Kewajiban zakat, ya, atas pendapatan yang sudah kita peroleh itu juga kita bayarkan. Kemudian sopan dan berinteraksi yang baik. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Allah menyukai seorang untuk berlaku lemah lembut dengan sesama, gitu ya. Berikutnya ini yang terakhir. Allah, slide yang terakhir. Ya, kalau pemberi kerja, apa etika yang mesti dipenuhi gitu ya? Yang pertama ya bayarlah upah sesuai kesepakatan gitu ya. Bahkan dalam hadis itu sebelum keringatnya kering seharusnya upahnya sudah dibayarkan. Ya. Dalam surah At-Talaq disebutkan fa'in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Ini berkenaan dengan wanita-wanita yang menyusui dan ditalak sama suaminya gitu ya. Dia masih dalam keadaan menyusui dan dia menyusui anaknya itu ada upah yang mesti dibayarkan oleh suaminya. Kemudian dalam hadis waqtul ajir, ya, al ajira ajrahu, berilah orang yang kalian sewa, orang yang kalian pekerjakan gitu ya, upahnya qabla ayyajifa kuhu gitu ya, sebelum kering keringatnya. Kemudian yang kedua adil dan ihsan, ya, berlaku adil. Ya. Adil ini kan kalau kita definisikan wada'u syai'i fi maudhi'ihi, ya, meletakkan sesuatu proporsional sesuai dengan tempatnya gitu. Dan kalau di sini jangan berlaku zalim kepada orang yang kita pekerjakan, ya ibadi ini haram tuzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tuzalimu, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, ya. Sungguhnya saya sudah mengharamkan diri saya, kata Allah SWT, untuk berlaku zalim. Ya, jadi Allah memberi reward atau menghukum hambanya nanti di hari kiamat itu berlaku adil. Ya, sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Gitu. Maka kalian jangan berlaku zalim dengan sesama kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya tawadu, ya, meskipun sebagai pemberi kerja, ya, pemilik uangnya untuk membayar orang yang dipekerjakan gitu ya, tapi jangan berlaku sombong. Wala tamshi fil ardi marha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Dalam surah Al-Isra, ya. Sekaya apapun kamu, sekuat apapun kamu tidak akan bisa menembus ke dalamnya bumi. Kalian juga tidak bisa mengalahkan tingginya gunung gitu ya. Jadi jangan berlaku sombong di permukaan bumi. Kemudian yang keempat, menghargai pekerja gitu ya. Bagaimana menghargai pekerja? Dalam hadis Anas bin Malik bercerita, annahu qala khadamtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam asyra sinin, ya. Saya melayani menjadi asistennya Rasulullah SAW itu 10 tahun gitu ya. Selama 10 tahun itu Rasulullah tidak pernah berkata kepada saya. Itu berkata kasar gitu, berkata yang keras gitu kepada saya. Wala lima sonata, tidak juga mengkritik saya. Kenapa kamu perbuat ini, perbuat itu gitu ya. Atau wala alla sonata, Rasulullah juga tidak mengkritik kenapa kamu tidak melakukan ini, kenapa tidak melakukan itu gitu ya. Ini contoh akhlak yang baik yang ditunjukkan oleh Rasulullah pada orang yang bekerja untuk beliau. Kemudian yang terakhir ya kalau sini saya sebut fasilitas asuransi kesehatan, ya tidak hanya itu sebenarnya. Jadi struktur gaji yang kita berikan kepada orang itu adil sesuai dengan pekerjaan. Nah, kalau dia bekerja full time ya bagaimana upah yang diberikan itu dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Tapi kan yang namanya kebutuhan itu tidak terbatas ya. Jadi
ya tentu tetap memperhatikan kepentingan dari orang yang memiliki pekerjaan gitu, atau orang yang menggaji, sejauh mana kemampuannya untuk memberikan gaji kepada orang. Makanya disitulah letaknya kebutuhan akan batas minimum gitu ya, standar minimum berapa dari upah yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kemahalan barang, disesuaikan dengan tingkat inflasi dan lain sebagainya gitu. Item-item yang diperhatikan oleh regulator dalam menetapkan upah minimum di suatu provinsi ataupun di suatu kabupaten atau kota. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan ya dari pembahasan kita. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Rio Erisman Arman yang telah menyampaikan materi kajian pada sore hari ini. Memasuki pada acara berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Pada sesi tanya-jawab kali ini, saya akan menyampaikan pertanyaan yang telah masuk dari rekan-rekan, baik melalui Google Form maupun chat Zoom, serta apabila ada rekan-rekan yang ingin bertanya secara langsung, bisa raise hand terlebih dahulu untuk diizinkan on mic oleh panitia dan bertanya kepada Ustadz Rio. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Akhri Restiawan, izin bertanya Pak, situasi tidak normal di mana pemerintah berkewajiban ikut campur tangan dalam penentuan UMR itu situasi seperti apa saja ya Pak? Terima kasih. Pada Bapak Rio, dipersilakan untuk bisa Baik. jawab. Kalau kita lihat di dalam berbagai fakta ya yang dicoba dijadikan dasar oleh para ulama fikih dalam menyimpulkan bahwa al-hakim itu boleh intervensi baik menentukan harga ataupun menentukan standar minimum untuk upah gitu ya. Di antaranya peluang adanya kecurangan ya. Kalau bermain harga itu sangat memungkinkan dilakukan kalau tidak ada pengawasan pasar gitu ya. Kalau tidak ada pengawasan terhadap dunia kerja gitu ya. Sehingga salah satu cara untuk memberikan prinsip keadilan itu baik kepada pemberi kerja atau bagi pekerja ya adalah kemudian adanya kesepakatan standar upah atau standar gaji yang diberikan kepada pekerja gitu ya. Kalau kemudian tidak ada regulasi yang mengatur, diberikan aja kebebasan kepada pihak yang berkepentingan gitu ya, dan kemungkinan terjadinya eksploitasi pekerja, atau sebaliknya kalau pekerja kuat gitu ya dengan baik dengan organisasinya atau dengan berbagai hal yang lain, dia juga bisa melakukan intimidasi kepada pemberi kerja. Itu kan bisa menciptakan situasi yang tidak kondusif ya, seperti katakanlah seperti kehidupan di hutan, tidak ada regulasi yang menjadi rujukan, yang menjadi patokan untuk untuk hal itu. Maka dalam konteks ini harus pemerintah intervensi, harus pemerintah ya punya andil gitu ya, sesuai dengan sesuai dengan porsinya sebagai aulia ul umur, sebagai pemimpin ya, sebagai orang yang ataupun sebagai pihak yang dituakan, yang memiliki kewenangan dan segala macamnya, pemerintah harus kemudian ikut andil dalam hal ini, tidak bisa membiarkannya saja lepas seperti itu saja gitu ya. Kalau dalam konteks hadis itu ya, kalau pada zaman dahulu Rasulullah tidak mau menetapkan harga pasar ya karena kondisinya masih dalam ruang lingkup di Madinah gitu ya. Suplai barang itu jelas ya, siapa saja yang punya kebun kormanya atau pedagang siapa saja, ataupun kalau datang dari daerah yang lain, karena aktivitas itu kecil, kemungkinan orang melakukan
monopoli barang misalnya, atau kemungkinan orang mempermainkan harga itu dapat diketahui secara langsung, ya maka dalam hal itu Rasulullah tidak mau ikut campur, ya sudah diserahkan saja ke harga pasar. Gitu. Kenapa demikian? Kalau Rasulullah ikut campur, ya bisa jadi itu merugikan, ya, merugikan baik itu pedagang ataupun pembeli, gitu ya. Tapi karena situasi yang tidak yang dalam situasi yang lebih besar, ya kalau pada zaman sekarang ya kita tahu ya apa namanya, untuk ukuran kita aja di Indonesia begini ya, berapa ratus juta penduduk, produksi barang jasanya sedemikian besarnya, yang apa namanya, yang terlibat di situ baik pelaku bisnisnya juga sedemikian besarnya, gitu ya. Ya kan susah dikontrol, ya akhirnya kita kemudian merujuk kepada regulasi yang ada, regulasi yang kita sepakati, gitu ya. Disitulah kemudian peran pemerintah diharapkan. Tidak hanya pemerintah, selain pemerintah ada kita lembaga legislatif yang menetapkan undang-undang. Ya kalau ada orang yang tidak mematuhi undang-undang, kesepakatan yang ditetapkan seperti itu, gitu ya, ada pihak yang menegakkan undang-undang. Di kita ada apa namanya, lembaga pengadilan yang didukung oleh kepolisian, kejaksaan. Disitulah fungsinya yang diharapkan dari kehadiran pemerintah didukung oleh regulasi yang ada. Kurang lebih seperti itu pemahaman saya. Baik, terima kasih Pak Rio atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya untuk Akhi Rizky, bisa on mic untuk bertanya. Tes, apa suara saya masuk? Sudah masuk. Kelas. Oh, okay. Sebelumnya terima kasih banyak Ustadz atas penjelasan Ustadz mengenai kebijakan UMP di Indonesia nih. Banyak sekali ilmu yang saya dapat ya Ustadz dari yang tadi, dan juga ada beberapa yang merefresh ulang saya terkait dengan supply dan demand. Nah, izin bertanya Ustadz sebelumnya, mungkin di supply dan demand ini dalam sektor industri ya Ustadz, di demand, apabila demand naik maka dengan supply yang minim maka kemungkinan adalah harga akan naik seperti itu Ustadz. Nah, untuk memenuhi demand barang-barang yang banyak itu, maka kita juga paling enggak dari pihak perusahaan akan menambahkan karyawan. Nah, seperti Ustadz. Nah, namun di bidang yang seperti PNS itu kan kita nggak bisa asal untuk menaikkan atau menambah karyawan itu, gitu Ustadz. Nah, karena sudah ada juga kuota-kuota tiap tahun seperti itu. Nah, dari situ bagaimana sih Ustadz? Apakah sudah sesuai seperti itu dengan perspektif Islam di dalam kasus PNS itu tersebut? Nah, kemudian pertanyaan yang kedua ini terkait UMP. Kalau dibandingkan ya yang sependek pengetahuan saya, UMP di industri itu untuk karyawan-karyawannya memiliki penghasilan kebanyakan di atas UMP seperti itu. Nah, namun untuk bagi ASN terdapat di daerah-daerah tertentu yang mungkin ada yang di bawah UMP. Nah, dalam artian ini penghasilan di ASN itu sudah termasuk gaji pokok dan juga beberapa tunjangan. Nah, seperti itu Ustadz. Bagaimana untuk yang pertanyaan kedua itu? Terima kasih Ustadz. Mungkin dari saya. Baik, terima kasih Mas Rizky. Dua pertanyaan ya terkait dengan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja. Kalau di industri mungkin ya sesuai dengan kapasitas perusahaan, ya jika cash flow-nya naik, kemampuan dia untuk menambah belanja pegawai meningkat, ya dia mungkin menambah tenaga kerja, gitu ya. Diiringi dengan misalnya apabila
permintaan akan produksi naik dan tentu tidak akan menjadi masalah yang besar gitu ya, karena akan ada pemasukan tambahan dan itu dibelanjakan nanti untuk pegawai yang baru atau untuk tenaga kerja yang baru. Nah, sementara untuk pemerintahan bagaimana gitu ya. Dan ini kan disesuaikan ya dengan kemampuan APBN juga berarti. APBN kita Indonesia itu ya mungkin teman-teman di STAN yang lebih paham ya. Karena saya tidak pembahasan tentang APBN ini kan ya ada di Kementerian Keuangan, kemudian kalau di politiknya ada di apa namanya, ada di komisi tertentu atau di, saya kurang begitu paham juga gitu. Nah, untuk membuka atau untuk memenuhi kebutuhan terhadap ASN, ya pemerintah tiap tahun kan membuka CPNS gitu ya, tes untuk calon menjadi apa namanya, pegawai negeri sipil gitu ya, di berbagai lowongan yang membutuhkan akan hal itu ya, baik di tingkat daerah maupun di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Nah, dan itu dia disesuaikan kembali ke apa namanya, ke kebutuhan. Ya, barangkali masing-masing kementerian nanti mengajukan saya butuh tambahan, dan postur APBN kita tiap tahun kan juga secara nominal naik ya pendapatannya, ya mengikut inflasi lah. Ya istilahnya APBN-nya pendapatan baik dari pajak non pajak gitu ya, terutama mungkin dari pajak gitu juga meningkat, sehingga kemudian disesuaikan ya penambahan segini kira-kira kalau untuk kuota PNS-nya seberapa, apakah imbang dan seterusnya. Mungkin itu kebijakannya lebih di pemerintah dan di politik barangkali, jadi disesuaikan. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana untuk ASN di daerah yang sesuai dengan pangkat golongannya dia menerima gaji di bawah UMT atau UMK gitu. Itu bagaimana? Nah, ini juga tentu menjadi PR ya. Ya, pemerintahan daerah baik provinsi, kabupaten atau kota ya tentu harus memperhatikan kesejahteraan pegawai di lingkungannya ya, termasuk ya utamanya PNS. Kalau kemudian PNS dibayar dan tidak memenuhi kebutuhan pokoknya, ya bagaimana bisa bekerja dengan baik? Disitulah kemudian peluang munculnya bekerja tidak maksimal, atau kemudian apa namanya, peluang-peluang untuk mencari tambahan-tambahan yang lain, ya, atau bahkan melakukan hal yang ilegal, dan tentu itu menjadi suatu hal yang harus diantisipasi. Dan seingat saya pemerintah sudah berupaya untuk memperbaiki atau menaikkan remunerasi atau gaji ASN gitu ya, sehingga mereka dibayar apa namanya, lebih layak, kebutuhan pokoknya terpenuhi, sehingga kemudian dapat bekerja dengan baik. Sependek pemahaman saya begitu. Ya, biasanya kan ada gaji pokok, kemudian ada tunjangan-tunjangan gitu ya. Kalau PNS itu ada tunjangan, banyak juga lah tunjangannya. Itu Allah alam bisawab. Terima kasih Ustadz. Ya. Terima kasih kepada Ustadz Rio yang telah menjawab pertanyaan dari Rizky. Kemudian berlanjut kepada pertanyaan ketiga. Berdasarkan UU Cipta Kerja, terdapat kebijakan yang tidak menetapkan secara spesifik atau memberi kewenangan lebih kepada pengusaha terkait pengupahan. Apakah hal ini sesuai prinsip Islami? Terima kasih. Undang-undang Cipta Kerja tidak memberikan kewenangan bagaimana? Terdapat kebijakan yang tidak menetapkan secara spesifik atau memberi kewenangan lebih kepada pengusaha terkait pengupahan, Pak. Oke. Saya terkait Undang-Undang Cipta Kerja, saya mohon maaf, saya tidak memahaminya, ya. Bukan memahami maksudnya. Saya tidak mengikuti gitu ya, apa isunya secara spesifik. Ya. Jadi saya kurang bisa menjawab gitu. Inti yang dipersoalkan oleh masyarakat sampai berlarut-larut sampai sekarang ini, kenapa kemudian tidak disahkan gitu ya? Ya pasti ada apa namanya, ada hal-hal yang tidak diridhoi gitu ya oleh berbagai pihak yang berkepentingan di dalam
berkepentingan dalam artian ya mungkin yang terlibat dengan pengaturan undang-undang tersebut gitu ya, undang-undang cipta kerja tersebut gitu ya. Baik dari sisi apakah kesejahteraan tenaga kerjanya ataupun hal lainnya gitu ya. Jadi selama kemudian ada indikasi azum gitu ya ke zaliman atau merugikan orang-orang yang berkaitan dengan hal itu, ya tentu Islam tidak setuju tentang hal itu ya, karena agama kita ini kan mengedepankan kemaslahatan gitu ya. Jadi kalau ada indikasi merugikan pekerja atau sebaliknya indikasi merugikan pengusaha gitu ya, ya tentu itu ditentang dari sudut pandang agama kita. Cuman yang saya pahami ya tentu ada ya pihak-pihak yang berkepentingan tentu akan mencoba gitu ya bagaimana kepentingannya bisa diakomodasi oleh undang-undang tersebut. Nah, tinggal sekarang ini yang menjadi PR adalah bagaimana konteks atau substansi undang-undang itu bisa menyenangkan, bisa memuaskan seluruh pihak. Itu menjadi PR yang tentu tidak ringan gitu ya. Tentu tidak tentu tidak sederhana gitu ya. Jadi sesuatu hal yang besar ya, bisa melahirkan penerimaan dari seluruh pihak yang terlibat atau yang berkaitan dengan undang-undang sebagaimana dimaksud. Baik, terima kasih Ustaz Rio atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan masuk dari Jatsu, dari Akhi Ahmad Usman. Bagaimana pandangan Bapak mengenai Undang-Undang Cipta Kerja bagian aturan UMR ini? Sejauh yang saya ketahui, belum adanya ketidaksepakatan antara pemberi kerja, yaitu perusahaan, dengan pekerja mengenai besaran upah, tetapi pemerintah telah membuat peraturan. Ketidaksepakatan ini tercermin pada masih banyaknya kontra dan demonstrasi penolakan maupun revisi dari aturan ini. Terima kasih. Pandangan saya pribadi, Undang-Undang Cipta Kerja. Sekali lagi sama jawabannya. Saya tidak mengikuti secara khusus gitu ya tentang undang-undang ini. Cuman yang saya lihat di berita, ya memang sampai sejauh ini Undang-Undang Kerja atau Undang-Undang Cipta Kerja itu belum sudah disahkan atau belum sih gitu ya oleh DPR. Teman-teman mahasiswa yang aktivis nih biasanya sejalan dengan serikat kerja. Ini sudah disahkan belum undang-undangnya? Ya, saya juga kurang paham, Pak. Tidak Ya, mengikuti. yang bertanya ini, Mas Mat Husman. Sudah, Pak. Atau masih draft? Ini ya sudah ya. Ya kalau omnibus law ya. Ya kalau sudah diundangkan, konsekuensinya harus dijalankan ya. Kalau sudah disahkan oleh DPR, berikutnya adalah diaplikasikan. Ya, undang-undang di negara kita kalau dari hierarki hukum itu kan nomor 2 setelah konstitusi gitu ya. Di bawah undang-undang ada peraturan pemerintah, di peraturan pemerintah ada peraturan presiden, impres ya, dan seterusnya, peraturan menteri dan seterusnya. Kalau ada penolakan terhadap undang-undang ya kemudian bagaimana menyikapinya, ya tentu akhirnya penyikapan politik ya. Penyikapan politik itu apakah jika desakan dari publik semakin besar melihat misalnya ada indikasi ketidakadilan dari undang-undang tersebut menguntungkan salah satu pihak saja, sejauh mana pihak yang merasa dirugikan melakukan manuver politik gitu ya, sehingga kemudian undang-undang ini dibicarakan lagi di DPR. Nah, selama belum ada kesepakatan ya pemerintah bisa menggantinya dengan peraturan pemerintah di bawah undang-undang. Cuman tentu tidak sekuat undang-undang implikasinya gitu ya. Karena secara hierarki dia juga di bawah undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga legislatif. Nah, yang tidak saya ikuti itu ya sejauh
apa sih gitu ya? Apa sih poin yang tidak disetujui oleh para pihak yang menolak undang-undang ini? Dan sepertinya para buruh ya atau tenaga kerja gitu. Kalau tenaga kerja ya biasanya tentang kesejahteraan pekerja, baik dari upah, baik dari hal-hal yang lain yang dirasa tidak berpihak kepada kepentingan pekerja gitu ya. Baik mungkin yang hal-hal yang seharusnya diperhatikan ya, apakah keselamatan kerjanya, apakah tunjangan kesehatannya, apakah yang lainnya gitu. Apabila hal itu tidak terpenuhi dan di satu sisi mereka harus bekerja full time ya, saya tidak tahu sampai kapan, dan yang diuntungkan hanya kelompok pengusahanya saja, ya maka ya akan ada penolakan dari publik dalam hal ini dari tenaga kerja. Sebaliknya, kalau undang-undang itu juga terlalu berpihak kepada pekerja, ya misalnya upahnya yang ditetapkan tinggi, berbagai fasilitas harus dipenuhi oleh pemberi kerja atau perusahaan, gitu. Ya tentu akan berdampak pada penolakan dari pihak pemberi kerja juga atau pemberi upah gitu ya. Nah, dan ketika kesepakatan itu tidak juga terpenuhi, akhirnya akan selalu muncul tarik ulur akan undang-undang ini di tengah masyarakat. Ya hemat saya, bagaimana penyelesaiannya? Ya kita kembalikan ke mekanisme yang berlaku di negara kita. Kalau dari sudut pandang Islam ya sudah cukup mungkin ya sudah cukup clear gitu ya, spirit yang disampaikan. Jangan ada ketidakadilan, pegawai itu atau pekerja itu dibayarkan gajinya sebelum keringatnya kering. Itu maknanya apa? Ya kesejahteraannya diperhatikan gitu ya. Dia dibayar dengan sangat rendah sementara kebutuhan hidup sangat tinggi misalnya. Tapi tidak bisa serta-merta juga hal itu dijadikan alasan gitu kan ya. Karena yang namanya kebutuhan, kalau yang namanya kebutuhan sekali lagi kan tidak ada batasnya. Akan selalu kurang gitu, akan selalu kurang kalau melihat gaji yang diberikan oleh orang lain ke kita gitu ya, baik oleh perusahaan ataupun di tempat kita bekerja gitu ya. Karena kebutuhan kita itu semakin tinggi, apalagi kebutuhan itu kan tidak hanya terbatas pada kebutuhan pokok ya, ada kebutuhan yang sifatnya sekunder, ada kebutuhan yang sifatnya tertier, maka tidak akan ada batasnya. Dan itulah ya yang menyebabkan tarik ulur itu juga ya ada gitu antara pemberi kerja dengan orang yang bekerja. Kurang lebih seperti itu, saya pendek pemahaman saya. Baik, terima kasih Ustadz Rio atas jawabannya. Berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada dalil spesifik atau ayat tertentu yang dapat dijadikan acuan dalam penetapan UMR? Terima kasih, Pak. Ayat atau hadis untuk menetapkan UMR gitu ya? Iya, Pak. Ya, dalam hal ini yang menetapkan UMR di kita itu kan pemerintah ya. Pemerintah berkonsultasi dengan industri, berkonsultasi dengan serikat buruh, ya, berkonsultasi juga dengan lembaga legislatif di tingkat provinsi ataupun di tingkat kabupaten atau kota. Nah, dalam hal ini UMR itu ditetapkan setelah melihat masukan dari semua itu gitu ya. Bahkan tiap tahun kan naik ya dengan mempertimbangkan misalnya inflasi. Ya, inflasi itu berapa persen. Kemudian dengan hal itu ya katakanlah kenaikan gaji setiap tahun itu dalam kisaran 5% ke atas gitu ya, atau mungkin antara 3 sampai dan seterusnya gitu, kenaikan UMR tiap tahunnya itu. Nah, kalau bertanya tentang apa dalil hukum untuk menetapkan upah minimum ini gitu ya. Ya tadi sudah kita sampaikan di antaranya ya yang membolehkan pemerintah untuk mengakomodasi hal itu antara lain supaya tidak terjadi
kesan atau tidak bukan kesan ya, ketiadaan atau absennya pemerintah itu bisa menyebabkan faudo, bisa menyebabkan ketidakstabilan gitu ya. Kalau hanya pemberi kerja dengan orang yang bekerja menentukan upahnya masing-masing. Perusahaan ini dengan kerjanya standar minimum upahnya segini, perusahaan yang lain segini gitu. Tidak ada tidak ada standar yang nah kalau hal itu berlaku ya seperti hukum rimba jadinya. Nah kalau sudah hukum rimba yang berlaku kan menjadi tidak tertib ya situasi, dan kemungkinan yang terjadi adanya saling menzalimi gitu ya. Kalau serikat buruhnya yang kuat di perusahaan itu, dia bisa menekan pemberi kerja, perusahaannya, atau pemilik perusahaan tersebut, atau sebaliknya kalau pemilik perusahaan yang kuat ya dia bisa menekan pekerja dengan memberi upah yang rendah. Kalau hal itu yang terjadi kan tidak aman jadinya ya. Ya, saling saling menjatuhkan. Tapi ketika ada payung hukum yang dikuatkan oleh pemerintah sebagai sebagai pihak yang dituakan, sebagai pihak yang dianggap sebagai pemimpin gitu, tempat rakyat mengadu, sehingga situasinya jadi lebih terkendali, saya pikir gitu. Ya, kalau dalilnya tadi ya diantaranya kalau Rasulullah tidak mau menetapkan harga gitu ya, tapi dalam situasi yang normal itu. Tapi kalau kondisi yang sekarang ya tidak bisa kita sebut situasi yang normal dengan dengan perkembangan seperti sekarang gitu ya. Masyarakat yang banyak sekali, perusahaan yang banyak sekali, tenaga kerja yang banyak sekali, berbagai macam kepentingan di situ, ya harus hadir pemerintah di situ. Tidak mungkin pemerintah tidak hadir di situ. Contohnya saja tadi untuk kasus yang kecil saja, Khalifah Umar bin Khattab langsung intervensi gitu. Seorang Hatib bin Abi Balta'ah, dia menurunkan harga zabib, harga anggur yang kering gitu. Dia turunkan harganya dengan harapan orang lari semua ke dia. Ya, kalau dia turunkan, akhirnya kan harga pasar bisa ikut turun dan merugikan pedagang yang lain kan gitu. Sementara permintaan masyarakat tinggi tapi kok harganya rendah, kan itu merugikan pedagang, tidak ada keadilan di situ. Nah, dalam konteks memberi upah dan dalam konteks dunia kerja itu kan antara al-ajir dengan musta'jir juga gitu ya. Kurang lebih dalam konteks jual beli juga ya. Kalau contoh Habib bin Habib Balta'ah ya antara konteks pedagang dengan pembeli. Kalau ini antara konteks mustajir dengan dengan ajir gitu. Mustajir itu orang yang butuh pekerja, kemudian orang yang bekerja dengan dia bayar upahnya. Kalau tidak ada regulasi yang mengatur ya akan bermain hukum pasar seperti tadi, tapi tidak terkendali dan ada kemungkinan timbulnya ketidakadilan, dan itu bisa menyebabkan ketidakstabilan di tengah masyarakat. Kurang lebih itu jawaban dari saya ya. Kira-kira apa yang menjadi dasar boleh pemerintah ikut campur dalam menetapkan UMR. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Berlanjut kepada pertanyaan selanjutnya dari Ukti Nabila. Apakah pemberian gaji pekerja yang diberikan di awal bulan atau awal perjanjian kerja itu selalu lebih baik dibandingkan dengan pemberian gaji di akhir, Pak? Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah, berikanlah upah kepada buruh atau pekerja sebelum kering-keringatnya. Bagaimana jika saya menggunakan standar kinerja sebagai alat ukur besaran gaji? Terima kasih, Pak. Baik, kalau teknis pembayaran gaji itu dikembalikan kepada uruf ya. Jadi agama kita tidak mengatur rigid sampai detail seperti itu. Apakah setelah pekerjaan diberikan, kerjaan selesai atau sebelum. Bahkan dalam konteks jual beli juga ada pembayaran dilakukan di awal, barangnya di akhir. Nah, dalam hal ini juga ya boleh saja membayarkan gaji di awal gitu ya. Misalnya dalam akad istisna. Kalau akad istisna itu kan meminta
atau membeli barang yang minta dibuatkan, dan itu kan sudah termasuk upah orang membuatkan barang. Nah, itu kalau dalam kontrak istisna itu pembayarannya dilakukan di awal. Dengan pembayaran itulah sone atau orang yang menjalankan akad istisna itu yang membuatkan barang itu, dana itu digunakan untuk modal dia membuatkan barang. Jadi tidak ada secara khusus gaji itu harus dibayarkan di akhir. Nah, cuman etikanya kalau bisa setelah pekerjaan selesai langsung kita bayarkan, jangan nunggu sampai orang yang bekerjanya lupa gitu ya, dengan saya sudah pernah bekerja dengan sebulan, seharusnya saya mendapat bayaran gitu ya, tapi belum juga dibayarkan. Itu tidak sesuai dengan prinsip dan semangat yang disampaikan di dalam hadis tadi, tu al-ajir qabla ayyajifa urukuhu, ya, bayarkanlah tu al-ajir ajrahu, bayarlah orang yang kalian sewa itu upahnya sebelum keringatnya. Kemudian apakah kinerja bisa dijadikan salah satu faktor pembayaran upah gitu ya? Dalam prakteknya diperkenankan ya, seseorang dapat dapat tambahan gaji, misalnya kalau dia perform gitu ya, dapat bonus ya, atau membuat standar job description yang jelas, pekerjaan yang jelas gitu ya, engkau dibayar untuk mengerjakan hal ini. Nah, itu semakin lebih baik. Kalau dia sudah selesai mengerjakan itu, baru dibayar sesuai pekerjaan hal itu. Jadi hemat saya, ya boleh saja menjadikan kinerja sebagai salah satu faktor menentukan besaran gaji yang diterima oleh seseorang. Kurang lebih itu yang saya pahami. Baik, terima kasih pada Ustadz Rio. Berlanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan berupa berapa upah ideal menurut syariat Islam mengenai UMR? Lalu, bagaimana cara menentukan kebijakan UMR berdasarkan ekonomi syariah? Terima kasih, Pak. Baik, upah yang ideal gitu ya. Kalau tentang berapa nominalnya, tentu dikembalikan kepada uruf suatu daerah, kebiasaan atau standar di daerah tersebut. Ya, maka dalam hal ini, kenapa kemudian kita butuh UMR gitu ya? Kenapa kita butuh UMP atau UMK? Itu sebagai patokan. Kan UMK sekian kan kadang orang tidak mengasihnya persis seperti itu. Yang tidak boleh kan dia tidak boleh memberikan di bawah standar minimum itu. Kalau dia bayar lebih kan boleh kan gitu ya. Nah, kalau dalam jadi dalam hadis tadi yang kita baca ya, kalau dia menjadikan seseorang bekerja dengan dia gitu ya, ya perhatikan tentang makannya, tentang pakaiannya, ya, kemudian jangan membebani dia pekerjaan yang tidak bisa dia lakukan. Kalau pekerjaan itu di luar tenaganya, diberikan bantuan, kan kurang lebih seperti itu ya yang disampaikan di dalam hadis yang kita baca tadi. Nah, kalau besarannya berapa? Ya, kalau untuk konteks kekinian, ya kita sesuaikan dengan huruf atau standar di masing-masing daerah. Ya, sudah tepat menurut saya gitu ya. UMP DKI berapa, UMP untuk Jawa Barat berapa, dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan barang, kebutuhan pokok di daerah tersebut, misalnya tingkat inflasinya bagaimana. Itu kan menjadi hal-hal yang diperhatikan oleh pemerintah sebelum menetapkan kemudian UMR atau menetapkan UMP, UMK untuk tahun itu. Kalau dalam regulasi, kalau tidak salah sekali 2 tahun ya, atau sekali setahun. Saya kurang mengikuti juga. Sekali berapa kemudian UMP, UMK itu diperbaharui. Nah, dalam menetapkan itu, dalam undang-undangnya, pemerintah harus berkonsultasi dengan serikat buruh, berkonsultasi dengan serikat pengusahanya, atau dengan pemilik pekerjaannya, berkonsultasi dengan lembaga perwakilan rakyatnya atau DPRD-nya gitu. Nah, setelah kemudian dirasakan cukup semuanya, barulah kemudian ditetapkan.
Jadi hal-hal yang tadi ya mungkin bisa dimasukkan di situ ya. Ketika seseorang bekerja full time dengan gaji segini, kira-kira sudah mencukupi belum gitu ya untuk kebutuhan keluarganya. Nah, ya, kalau tidak, ya namanya kebutuhan masing-masing individu dan keluarganya tentu berbeda. Ya kalau dia masih kurang ya tentu dia akhirnya mencoba penyikapan yang lain, bekerja tambahan kah kan gitu dan yang lain. Jadi tidak bisa juga kita paksakan ya. Ada orang dengan kemampuannya dibayar di atas 2 digit misalnya, yang lain mungkin masih 1 digit di bawah gitu. Kan tidak bisa kita paksakan sama. Nah, fungsi dari UMR ini, UMP, UMK ini, ya setidaknya gaji yang diberikan diperkirakan sudah memenuhi kebutuhan dasarnya, yang membeli makanan pokoknya, kira untuk untuk biaya dia sekeluarga, dan angka itu didapatkan oleh pemerintah kita ya dari tadi kan yang dianjurkan atau yang ditetapkan oleh undang-undang, dia mesti konsultasi dulu. Pemerintah tidak secara sepihak saja menetapkannya gitu ya, tapi konsultasi dengan serikat buruh, konsultasi dengan pengusahanya, konsultasi juga dengan lembaga perwakilan rakyatnya. Kurang lebih seperti itu yang saya paham. Baik, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Demikian sesi tanya jawab mengenai tema kajian Lemons pada sore hari ini. Apakah ada closing statement dari Pak Rio, Pak? Ya, closing statement dari saya ya. Karena ini kajian buat saya juga kajian yang baru ya. Ini lebih banyak berkenaan dengan kebijakan makro sebenarnya. Kalau dalam ekonomi tentu masuknya ke kebijakan makro ini ya. Sementara di satu sisi saya memang lebih banyak ke kajiannya sifatnya mikro dari sudut pandang syariah gitu ya, hukumnya apa segala macam. Nah dalam konteks Mas Mbak semua ini mahasiswa di STAN ke depannya ya tentu mudah-mudahan bisa juga menyuarakan gitu ya nilai-nilai keislaman di di ruang lingkup pekerjaan Mas dan Mbak ke depannya nanti. Tentu akan ditugaskan ya kalau lulus dari STAN ditugaskan di mana-mana ya di seluruh Indonesia ya, dan di direktorat mana saja gitu, di departemen mana saja itu kan harus siap ya ditempatkan di situ. Ya harapannya yang berkenaan dengan keislaman, panduan kita keislaman dan ada kaitannya dengan keuangan publik yang mudah-mudahan bisa juga mewarnai gitu. Itu saja harapan saya ya. Nah berkenaan dengan UMR dan dan pandangan Islam terkait dengan pemberian upah, ya mudah-mudahan ini juga bisa menjadi semangat buat kita semua bila suatu saat nanti Mas atau Mbak ini tidak hanya menjalani profesi sebagai ASN ya. Siapa tahu ada yang menjadi pengusaha yang tentu kalau pengusaha akan banyak orang yang bekerja pada dirinya. Nah tentu hal-hal yang berkenaan dengan orang yang bekerja dengan kita, kesejahteraannya termasuk upahnya itu menjadi PR yang juga harus diperhatikan, menjadi ladang amal juga ya ketika bisa memberikan hal yang mencerminkan keadilan, mencerminkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh agama kita, tentu akan melahirkan keberkahan buat rezeki kita masing-masing ke depannya. Itu saja dari saya sebagai closing statement. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang tadi telah bertanya dan tentunya kepada Ustadz Rio atas jawaban dan penjelasannya. Memasuki sesi berikutnya, yaitu penyerahan sertifikat sebagai tanda terima kasih dan kenang-kenangan kepada Ustadz Rio. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Akhi Raihan. Kepada rekan yang bertugas, kami persilakan.
terima kasih kepada FKP ya. Baik, berikut ini ada sertifikat saya sampaikan kepada Pak Rio Arisman sebagai bukti tanda apresiasi kami bahwa apresiasi dan juga terima kasih kami kepada Pak Rio Arisman. Mungkin saya mengucapkan terima kasih ya kepada Pak Rio Arisman, jazakallahu khair Pak atas penyampaian materinya tadi. Semoga materi yang Bapak sampaikan tadi dapat bermanfaat ya untuk kita semuanya. Oke, baik, mungkin ini sekalian aja ya dengan sesi foto bersama mungkin. Ya. Untuk rekan-rekan peserta kajian Lemons diharapkan untuk bisa on cam untuk dilanjutkan sesi foto bersama. Mohon izin teman-teman, sekiranya yang nggak ada halangan bisa pada on cam ya. Akan ada sesi foto bersama. Oke, baik. Kita mulai sesinya. Foto 3, 2, 1. Lagi-lagi 3, 2, 1. Ganti gaya boleh teman-teman. 3, 2, 1. Oke, sudah kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, berlanjut pada akhir acara yaitu penutupan. Kami segenap panitia dari SAF PKN STAN mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ustadz Rio yang telah berkenan hadir dan menyempatkan waktunya untuk bersama kami memberikan materi dan menyampaikan materi dengan sangat baik. Saya juga mewakili rekan-rekan panitia dari SAF PKN STAN memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan baik dari perkataan maupun perbuatan. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan peserta kajian Lemons juga yang telah hadir dan menyempatkan waktunya untuk ikut kajian pada sore hari ini. Demikian kajian Lemons pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Mari bersama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah, subhanallah, bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih banyak ya semuanya. Saya mohon izin pamit. Jazakallah, Pak. Jazakallah, Ustaz. Jazakallah khairan, Pak. Ya, sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta bisa